Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Baitul Mukminin, yang sama-sama kita muliakan para tokoh-tokoh kita yang hadir subuh hari ini, guru-guru kita, ustaz kita, imam kita. Kemudian yang sama-sama kami muliakan dan kami doakan selalu Bapak, Ibu, para jamaah salat subuh beserta dengan generasi muda, anak-anak dan remaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kebaikan, kesehatan, kekuatan dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan di bulan yang penuh dengan ampunan ini. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita untuk Nabi kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh hari ini tema kita yang kita beri judul yakni amalan-amalan yang bisa membuat kita bersama Nabi dalam surganya. Amalan-amalan yang bisa membuat kita bersama Nabi dalam surganya. Kalau kita ditanya Pak, dan kita mau mengatakan dengan sejujur-jujurnya, kalau ditawarkan ingin tidak kita bersama Nabi dalam surga, pasti semua kita mengatakan ingin. Dan kita semua mengatakan dan meminta kepada Allah supaya nanti kita dipersamakan, disatukan oleh Allah di dalam surganya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dulu para sahabat Bapak Ibu, mereka semua juga berkeinginan dan berdoa kepada Allah dengan doa yang sama dengan kita pagi hari ini. Misalnya kita ambil sebuah riwayat di dalam hadis Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, kemudian dari Ibnu Hibban, dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa Abdullah ibnu Mas'ud ini Bapak Ibu? Beliau itu dikenal dengan sang qori'nya Nabi. Kalau disebut dengan sang qori berarti sangat mahir Pak baca Al-Quran, sangat mantap. Kalau ada anak-anak awak ini Bapak Ibu disebut dia sebagai qori, maka yakin orang kalau dia itu hebat baca Quran. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini digelari langsung oleh Nabi, sang qori'nya Nabi. Kalau Nabi rindu baca Quran Pak, didengarkanlah oleh Abdullah bin Mas'ud. Sampai-sampai saking indahnya bacaan Al-Quran Abdullah bin Mas'ud, Nabi memuji beliau di hadapan dua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata Nabi kepada mereka berdua? Kalau kalian ingin mendengarkan bacaan Al-Quran itu yang diturunkan oleh Jibril kepada saya, maka dengarkanlah Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran. Saking indahnya bacaan dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau itu memang orang biasa tapi di sisi Allah dan Rasul istimewa. Dan ini menjadi sirah bagi kita untuk memahami hakikat hidup melalui sirah para sahabat. Beliau itu Bapak Ibu, kalau dicari dari segi fisik jauh dari kata sempurna dibandingkan dengan fisik yang ideal.
Kalau dibandingkan dengan kedudukan, beliau tidak mempunyai kedudukan dan strata sangat rendah sekali kalau ukuran orang Arab di zaman itu. Akan tetapi kemuliaannya digambarkan oleh Nabi dalam sebuah hadis ketika Abdullah bin Mas'ud diperintahkan Bapak Ibu oleh Nabi untuk memanjat sebuah pohon, maka beliau manjatlah ke atas pohon itu. Sedangkan di bawah ada Rasul bersama beberapa orang sahabat beliau. Ketika Abdullah bin Mas'ud manjat ke atas pohon, maka sahabat di bawah Bapak Ibu melihat betis Abdullah bin Mas'ud yang ukurannya kecil sekali, Pak. Ya, dibandingkan dengan betis orang Arab, jauh sekali, kecil sekali. Maka secara spontan sahabat di bawah, Pak, melihat betis yang kecil tadi, tertawalah mereka. Maka ketika mereka tertawa, Nabi langsung menegur. Ya, kenapa? Karena tidak boleh menertawakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Nabi berkata di hadapan para sahabat beliau, kalau yang kalian tertawakan itu adalah betisnya Abdullah bin Mas'ud, ketahuilah wahai sahabatku, kata Nabi, apabila ditimbang kedua betis Abdullah bin Mas'ud itu, kemuliaannya di sisi Allah jauh lebih berat, jauh lebih besar daripada bukit Uhud yang ada di hadapan kalian. Ibu dari tahu barat bukit Uhud itu? Tidak tahu, besarnya tidak tahu, beratnya tidak tahu, tapi kemuliaan Ibnu Mas'ud ini Bapak Ibu, kedua betis beliau saja itu jauh lebih berat timbangan amalnya dibandingkan bukit tersebut. Maka ini yang dimaksud oleh Nabi dalam sebuah hadis, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah memandang bentuk rupamu, mau bagus atau tidak bagus, ya Allah tidak peduli itu. Allah juga tidak memandang harta dan kedudukanmu, mau engkau orang kaya atau orang biasa, mau engkau punya kedudukan atau tidak, Allah tidak memandang itu. Walakin qulubikum, Allah hanya melihat bagaimana hatimu, wa a'malikum, dan bagaimana amalmu. Kalau hati kita baik, mulia di sisi Allah. Kalau amal kita baik, Pak, mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, Abdullah bin Mas'ud ini meriwayatkan hadis ini, kata beliau, di suatu malam saat saya sedang sholat tahajud di masjid Nabi, maka ayat yang dibaca oleh sahabat itu, Bu, ayat yang dibaca oleh Nabi. Kalau Nabi sholat tahajudnya Bapak Ibu, dalam sebuah riwayat itu beberapa surah-surah panjang, Pak. Nah, ini buktinya Abdullah bin Mas'ud pada malam itu dia dalam sholat tahajudnya sudah membaca Al-Baqarah, sudah membaca Ali Imran, dan ketika beliau sudah membaca An-Nisa tepat ayat 100, Nabi berbisik di belakang beliau, apa kata Nabi? Berdoalah. Maka Bapak Ibu, beliau hentikan bacaan Qur'annya dalam sholat itu, lalu beliau berdoa, dan doa ini sangat indah sekali untuk kita juga amalkan dalam hidup. Apa kata beliau dalam sholat itu? Allahumma inni, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kepadaku. Jadi beliau minta kepada Allah, imanan la yartadid, keimanan yang tidak pernah putus. Artinya, Pak, tidak pernah laku imanku dalam diri awak, karena imanku adalah alat kontrol. Kalau alat kontrol kita hilang, lepas kendali, maka timbul maksiat. Ini yang dimaksud oleh Nabi dalam sebuah hadis. Apa kata beliau? Ketika seseorang itu berzina, maka saat dia berzina imannya lepas putus. Ketika seseorang itu minum khamar, saat dia minum khamar imannya lepas atau putus. Ketika seseorang itu mencuri, kata Nabi, saat dia mencuri imannya lepas atau putus. Sampai kapan lepasnya Bapak Ibu? Sampai nanti dia bertaubat kembali kepada Allah. Maka kata para ulama mensyarah hadis tersebut, jika seseorang hamba melakukan dosa-dosa besar, maka di saat itu imannya lepas dalam dirinya. Dan ini yang kita khawatirkan, Pak. Jangan-jangan kalau kita dalam keadaan iman itu lepas, di saat itu ajal kita datang, ini yang bahayanya, ya, meninggallah kita dalam keadaan su'ul khatimah. Dulu pernah ada, Bu, di zaman Bani Israel, Pak, namanya Barsisah kok 70 tahun beribadah non-stop. Kalah kita, Pak, tidak bisa kita menandingi.
Bersisok itu 70 tahun dalam kalkulasi hitungannya Bu, tidak pernah berhenti beribadah. Pagi, petang, siang, malam, zikir, sholat dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu, dia meninggal dalam keadaan imannya lepas. Apa dosa yang dilakukannya? Pertama, dia berzina. Yang kedua, dia membunuh anak dari hasil zinanya. Dan yang ketiga, dia menyembah syaitan di penghujung hayatnya saat kepalanya dipancung oleh saudara-saudara perempuan yang dizinahi oleh bersisok. Meninggal dalam keadaan iman lepas. Ini yang kita khawatirkan Bapak Ibu. Maka Abdullah bin Mas'ud mengajarkan kepada kita, ya Allah, berikan iman itu selalu ada dalam hati saya semenjak kita ada, semenjak kita beriman sampai nanti kita wafat dalam keadaan beriman kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, doa Abdullah bin Mas'ud, wa na'iman la yanfad. Ya Allah, berikan nikmat kepadaku, nikmat yang tidak pernah berakhir. Nikmat dunia ini Bapak Ibu, mohon maaf, seindah-indah, senikmat-nikmat yang disebut nikmat dunia, sifatnya sementara. Makan semahal apapun Pak, sementara. Baju semahal apapun, semewah apapun, sementara. Apapun itu jenisnya, pasti sifatnya sementara. Kalau tidak kita yang duluan, dia yang hilang duluan Pak. Itu kalau nikmat dunia. Maka Abdullah bin Mas'ud mengajarkan kepada kita, ya Allah, berikanlah nikmat itu ya Allah, yang bisa kami nikmati di dunia, bisa kami bawa ke alam kubur, dan bisa kami nikmati di alam akhirat, yakni surga ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa yang ketiga, kita berhenti di sini Bu untuk tema kita, wa murafaqata Muhammad fi a'la jannatul khuld. Ya Allah, berikanlah kepadaku kedudukan nanti di surga bersama Nabi-Mu. Nah, itu doa beliau. Berikanlah aku kedudukan di surga bersama Nabi-Mu. Artinya beliau ingin masuk surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu, kalau juga kita ingin berdoa yang sama seperti beliau, berkeinginan yang sama seperti Abdullah bin Mas'ud, ingin sama-sama masuk surga bersama Nabi, subuh hari ini dengan waktu yang terbatas kita ambil 2 amalan saja. Ini bukan batasan Bu, tapi masih banyak yang lain nanti yang bisa Ibu Bapak cari, temukan. Tapi pagi ini kita sampaikan 2 hal. Yang pertama, amalan yang bisa membuat kita bersama Nabi dalam surga, kita ambil hadisnya, hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik itu Bapak Ibu, beliau disebut maula Nabi, pembantu atau pelayan Nabi. Selama berapa tahun? Selama Nabi di Madinah. Nabi di Madinah 53 tahun, maka Nabi wafat 63 tahun. 10 tahun Nabi di Madinah, Anas bin Malik melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak usia beliau 10 tahun sampai usia beliau 20 tahun. Nah, ini sosok Anas bin Malik. Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini Bapak Ibu. Jadi suatu hari saat beliau bersama Nabi, datang seseorang laki-laki yang tidak dikenal. Makanya redaksi ayat itu, redaksi hadis itu kadang-kadang ada bunyinya begini Pak. Anna rajula su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa tidak ada orang yang disebut? Nabi tidak kenal dia, sahabat tidak tahu namanya, maka disebut anna rajula. Ada seorang laki-laki. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang ditanyakan Bu? Kata beliau, ya Rasulullah, wahai Rasul, bila terjadinya hari kiamat ya Rasul? Itu pertanyaan apa? Bila terjadi hari kiamat? Kok pertanyaan biasa atau pertanyaan luar biasa? Luar biasa, langsung gas Pak, istilah ini, gas langsung bertanya, ada basa-basi. Jadi bila terjadi hari kiamat, Nabi kaget Bu. Kenapa Nabi kaget? Tidak jarang orang bertanya tentang itu, bahkan sebelumnya belum ada. Jadi bertanya tentang sesuatu yang besar, jangankan Nabi Muhammad, malaikat saja tidak tahu kapan itu terjadi hari kiamat. Maka Nabi balik bertanya apa kata Nabi? Apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu, kata Nabi. Maka orang ini Pak mengajarkan kepada kita melalui hadis ini konsep kesederhanaan beramal. Apa jawaban beliau Pak? Beliau tidak menjawab, ya Rasul, saya ibadah saya sudah banyak. Ya Rasul, sholat saya berjamaah
Ya Rasul zakat saya sekian, ya Rasul puasa Ramadan saya tunaikan, tidak. Tapi beliau menggambarkan Bapak Ibu ingin mengajarkan ya secara tidak tersiratnya, itu ingin mengajarkan konsep kerendahan dalam beramal. Apa kata beliau, Pak? Ya Rasul, amboku tidak ada persiapan apapun ya Rasul. Cuma kata beliau, ambo mencintai engkau ya Rasulullah, ambo mencintai Allah, dan ambo mencintai engkau ya Rasulullah. Bayangkan Pak, itu jawaban beliau. Saya mencintai Allah, saya mencintai Allah, dan saya mencintai engkau ya Rasulullah. Ibu boleh jawab ya Bu? Kira-kira kalau ada orang dengan tulus mengatakan saya cinta Allah, cinta Rasulullah, mungkin tidak orang yang bertanya ini Pak tidak ada melakukan amal soleh. Nah mungkin ya, kalau orang dengan jujur Pak mengatakan cinta Allah dan cinta Rasul, pasti dia ada ibadah. Tapi dia mengatakan di sini tidak dimunculkan ibadahnya. Nah di sini pelajarannya Pak. Kadang kalau awak merasa banyak amal, jangan melihat amal kita, lihatlah kekurangan kita. Kenapa? Karena nanti Pak ada orang yang sombong gara-gara amal, dan Allah sangat benci dengan orang yang sombong gara-gara ibadahnya. Maka kata Nabi, karena orang ini jujur, ya Nabi tahu orang yang jujur dengan orang yang tidak jujur, maka Nabi menjawab, Pak, anta man ahbabka. Engkau ini, kata Nabi, kalau benarnya apa yang engkau sampaikan itu, engkau cinta Allah dan cinta Rasul, maka engkau ini akan bersama dengannya di dalam surga. Dengan siapa Bu? Dengan Nabi, karena dia mencintai Nabi. Ya, engkau akan bersamanya dalam surga. Maka Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, Pak, apa kata beliau? Langsung beliau mengkonfirmasi kepada kawan-kawan yang lain, kawan-kawan, tadi aku mendana Nabi mengecek budeko. Siapa mencintai Nabi, nyo bisa bersama Nabi dalam surga besok. Kalian saksikan ya, kata Anas bin Malik, saya mencintai Rasul, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar. Walau ibadah saya tidak sebanyak mereka, tapi akibat sebab saya mencintai mereka, saya bisa dimasukkan ke dalam surga bersama mereka. Maka Bapak Ibu, amalan pertama yang bisa mengantarkan kita masuk surga bersama Nabi SAW adalah amalan mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa makna cinta di sini Bu? Kita ambil ayatnya surah An-Nisa ayat yang ke-69. Surah ini, ayat ini asbabun nuzulnya turun untuk menjawab perasaan cinta seorang sahabat. Nama beliau adalah Thauban radhiyallahu anhu. Jadi suatu hari Thauban itu ditemui oleh Nabi dalam keadaan menangis, Pak. Ayi matunya menetes. Biasanya kalau basuh Nabi nya ceria, tapi hari itu basuh Nabi nya menangis. Maka Nabi bertanya kepada Thauban, "Ya Thauban, ada apa dengan dirimu?" kata Nabi. "Engkau terlihat menangis hari ini, apa ada masalah atau engkau ada ya kurang enak badan?" Maka Thauban menjawab, "Ya Rasul, saya ini tidak sakit, saya juga tidak ada masalah. Cuman saya menangis ini gara-gara barusan terfikirkan," kata beliau. "Apa yang terfikirkan? Kalau di dunia ini saya rindu denganmu ya Rasul, mudah mencarimu kemana saja. Kalau saya ingin bertemu denganmu, tinggal cari, bisa ketemu kita. Kalau saya dengarkan nasihatmu, bisa saya tinggal datang ke masjidmu dengarkan taklimmu. Tapi ya Rasul, kalau miswa awak landa adu di dunia, aku kecil Thauban, Pak. Kalau Allah takdirkan saya masuk surga, pasti surga kita berbeda ya Rasul. Surga kau paling tinggi, surga saya tentu paling biasa saja. Kalau nanti Allah takdirkan saya masuk neraka, maka dunia inilah tempat terakhir kita bertemu, dan itulah yang membuat saya menangis," kata Thauban. Maka Nabi terdiam, tidak bisa Nabi jawab. Maka Allah turunkan ayat surah An-Nisa 69. "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Apa kata Allah, Pak? Ini adalah bukti seseorang itu sayang kepada Nabi, maka muncul yang kedua adalah taatlah kepada Allah, ikuti sunnah Nabi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Siapa saja yang mentaati Allah, taat dengan syariat agama Allah, dan mentaati Rasulnya, jalankan sunnah Nabi. Nah sunnah Nabi itu Pak mulai dari ketek sampai dengan gadang.
itu bukti cinta kita, amalkan sunnah. Kadang-kala kita mengaku cinta, Pak. Mohon maaf, Pak. Kita mengaku cinta kepada Nabi, tapi kadang-kadang sunnah dan ketik-ketik secok kita abaikan. Bukan tak tahu, Pak, diabaikan. Contoh, mohon maaf, Bu. Bukan haram minum dengan tangan kiri, tapi itu ada sunnahnya, Pak, minum tangan kanan. Nah, kan gitu, Bu. Bukan haram kita minum berdiri, Pak, tapi sunnahnya Nabi mengajarkan minumlah duduk, kan gitu. Nah, ini bukti cinta sebenarnya, Pak. Urusannya kecil, belum nanti urusan yang besar, sunnah yang besar. Nabi kalau sholat malam sampai bengkak kakinya, Nabi kalau punya harta sampai habis hartanya. Kalau tidak bisa yang besar, Pak, yang kecil-kecil ini kita nanti bisa. Akan tetapi banyak yang mengaku cinta kepada Rasul, tapi dia tidak mau menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat ini mengingatkan, siapa yang mencintai Allah dan Rasul, jalankan sunnah Nabi, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka itu diberikan nikmat oleh Allah di hari kiamat nanti, bisa bersama 4 golongan dalam surga. Golongan tertinggi minan nabiyyin, golongan nabi dan rasul, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang mati syahid, wassalihin, orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, itulah sebaik-baik teman nanti di alam akhirat atau dalam surga. Maka kata para ulama mengomentari ayat ini, siapa yang betul-betul mencintai Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, dia bisa bersama Nabi dalam surganya. Nah, ini amalan yang pertama. Amalan yang kedua sekaligus penutup, Bapak Ibu, kita ambil dalilnya di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari sahabat Nabi yang bernama Rabi' bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Siapa Rabi' bin Ka'ab, Bapak? Beliau pun memang tidak begitu terkenal, Pak, dengan sahabat-sahabat yang populer. Tapi beliau itu punya amalan juga, amalan khusus. Ya, jadi sahabat itu berlomba-lomba mencari amalan yang mana amalan itu berbeda dengan orang. Apa amalan beliau, Pak? Satu malam itu beliau mengantarkan air wudhu. Walau tidak setiap malam, tapi seringlah mengantarkan air wudhu, Pak, di depan masjid. Nah, jadi Nabi kalau masuk masjid misalnya, Bu, Nabi laju air wudhu. Itu yang mantan tuh, Pak, keseringan yang mengantarkan Rabi' bin Ka'ab. Maka suatu hari, suatu malam, Rabi' bin Ka'ab sudah menyediakan air, maka Nabi berwudu, kemudian Nabi masuk ke masjid. Nah, setelah Nabi masuk ke masjid, beliau sholat, Rabi' bin Ka'ab mengikuti masuk. Kalau Rabi' bin Ka'ab ke masjid, Rabi' bin Ka'ab pun sholat, Pak. Ya, setelah Nabi sholat, Rabi' bin Ka'ab selesai sholat, Nabi merasa ada orang di belakangnya. Apa kata Nabi? Apakah engkau di belakangku, wahai Rabi' bin Ka'ab? Betul ya Rasul, saya di belakangmu. Apakah tadi engkau yang menyediakan air untuk saya? Benar ya Rasul, tadi saya yang menyediakan. Nah, kata Nabi, Pak, Bu, di sini ada sunnah yang luar biasa satu, Pak. Nabi itu, Bapak Ibu, setiap dia gini orang pengen capek membalas. Setiap kali Nabi dapat kebaikan, Nabi pengen langsung membalas kebaikan itu. Dan ini sunnah, Pak. Misalnya mau izin, ambo dia gini dari orang sesuatu, Pak, katakanlah hadiah atau apa. Nah, kalau Nabi diberikan sesuatu kebaikan oleh orang, pengen cepat-cepat membalasnya, Pak. Pengen cepat membalas. Maka kata Nabi digambarkan dalam sebuah hadis, kalau engkau diberi satu saja, maka engkau harus membalas lebih banyak kalau engkau mampu. Tapi kalau engkau tidak mampu membalas lebih banyak, minimal balas satu-satu. Dikasih cie, balik cie. Kalau engkau tidak bisa membalas dengan balasan yang sama, minimal doakan orang yang memberikan kebaikan kepadamu. Nah, Nabi begitu, pengen cepat-cepat membalas. Apa kata beliau kepada Rabi' bin Ka'ab? Wahai Rabi' bin Ka'ab, mintalah kepadaku. Artinya disuruh, Pak, Rabi' kau minta ke beliau, karena beliau pengen membalas kebaikan Rabi'. Kata Rabi', Bapak Ibu, kalau awak ini, Pak, mohon maaf, kalau misalnya mau dipanggil di raja misalnya, dipanggil di raja, ada suatu hal yang membuat raja senang, dipanggil, mari, pergi ke istana raja. Ini kira-kira ni apa bicaranya? Harta, kedudukan, apapun bentuknya, minta kepada anda. Mungkin kita akan meminta apa yang intinya adalah untuk dunia. Pasti minta materi, mobil, ya rumah dan seterusnya. Tapi sahabat itu betul-betul memahami hakikat dunia ini tidak lebih mulia daripada sebelah sayap nyamuk. Kan begitu kata Allah dalam Al-Quran. Dunia ini dan seluruh isinya
Kalau tidak pandai-pandai kita memanfaatkan kepada kebaikan Bapak Ibu, lebih hina ya. Itu hampir sama dengan sebelah sayap nyamuk, tidak lebih mulia daripada sebelah sayap nyamuk. Dan para sahabat itu Bapak Ibu paham dengan hakikat ini. Maka mereka meminta bukan minta yang dunia. Apa yang mereka minta Pak? Di antara Robi ini berdoa meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, ambo minta kepada engkau ya Rasul, agar bisa besok denganmu dalam surga. Atau minta nih Pak, ambo ya Rasul, minta ya Rasul, besok ambo bisa denganmu dalam surga. Maka Nabi bertanya satu lagi, Pak, minta yang lain, kata Nabi. Ya, tidak ada ya Rasul, cuma itu saja permintaan saya. Maka Bapak Ibu, di sini ada namanya fikih kehidupan, bahwa segala sesuatu yang diimpikan harus ada usaha. Al-kasbu wal ikhtiyar. Ini yang hilang dan nyaris punah dalam diri generasi sekarang, Pak. Ya, mohon maaf tidak semuanya, tapi rata-rata begitu, Pak. Kalau generasi sekarang pengennya apa yang mereka lakukan langsung tampak hasil, baru semangat. Beda dengan bapak-bapak, ibu-ibu ambo yang hadir ini. Dulu untuk sekolah itu awak rela tak makan, rela tak belanja, rela menahan lapar. Kenapa Pak? Mindsetnya dulu adalah saya berakit-rakit dahulu, bersenang-senang, kemudian anak-anak ini susah dimasukkan itu Pak. Ya, untuk menimbulkan kesadaran seperti itu, seperti para orang tuanya dulu susah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini ada fikihnya. Apa kata Nabi? Kalaulah doa bisa mengubah sesuatu impian terwujud, maka orang akan rajin berdoa tanpa ada usaha. Maka Nabi mengajarkan di sini, Pak, apa kata beliau? Kalau betul engkau ingin bersamaku dalam surga, bantu aku. Artinya ada usaha untuk mewujudkannya. Tidak bisa sekedar doa saja. Ya, kata Nabi, bagaimana cara saya membantumu ya Rasul? Maka Nabi menjawab, bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Itu amalan kedua Pak, memperbanyak sujud. Ya, tempelkan kening ke sajadah. Itu bukan perkara biasa Pak. Itu adalah perkara yang sangat istimewa. Kedekatan kita diukur sangat dekatnya itu dengan Khalik Sang Pencipta di saat kita sujud Pak. Bukan di saat kita berdiri, bukan di saat kita berjalan, bukan di saat kita tidur, tapi di saat dimana kening kita menempel ke sajadah. Di saat itulah momen yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi menyuruh kita untuk memperbanyak sujud, maknanya perbanyaklah solat sunnah. Karena solat wajib tidak bisa ditambah jadi 10, karena solat wajib hanya 5. Tapi solat sunnah Pak bisa diperbanyak. Sebutlah nama, bangun tidur, ya, tahajud, syuruk, qabliyah subuh tadi, nanti duhanya, nanti ada lagi tahiyatul masjid, apapun namanya Pak. Sampai-sampai tak boleh namun solat Pak, apa teragak ini solat boleh, asal jangan di waktu yang terlarang. Solat sunat mutlak, teragak sepak di dunia solat. Namanya tak tentu lah. Solat tahajud Allah, solat apa Allah, solat hajat Allah, solat taubat Allah. Niyo solat ni balik, solat sunat mutlak. Bisa Pak. Maka dari itu perbanyak sujud kepada Allah. Di saat itulah Allah dekat dengan kita. Dan boleh jadi Bapak Ibu, amalan solat sunnah kita adalah amalan yang bisa mengantarkan kita bersama Nabi dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu yang kami muliakan. Aku qouli hadza astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.